Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafur Rahman dari kelas manajemen 1 Fakultas Sekolah Tinggi Ekonomi Cirebon. Yang terhormat kepada dosen pengampu matkul pengantar digital marketing, yaitu Pak Andika, dan teman-teman yang saya banggakan, dan terima kasih yang mau menonton video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian Google AdSense. AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau blog pribadi yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan. Google Ads merupakan nama baru dari Google AdWords sebagai platform periklanan online yang teratas. Google Ads memberikan kesempatan pada perusahaan untuk membuat iklan unik yang dapat menjangkau pengguna. Iklan ini bisa tampil di Google Search New York seperti hasil pencarian Google, jaringan display Google, misalnya pada situs pihak ketiga. Iklan Google juga menawarkan akses ke berbagai jenis kampanye, penargetan, dan penawaran pilihan. Intinya, Google Ads merupakan jaringan iklan milik Google yang memungkinkan pengiklan menampilkan iklannya pada halaman hasil pencarian YouTube, aplikasi milik Google, dan media yang berafiliasi dengan Google. Google AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau blog pribadi yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan keuntungan atau pemasukan berupa pembagian dari Google untuk setiap iklan dan diklik oleh pengunjung situs yang dikenal sebagai sistem pay per click atau PPC atau bayar per klik. Kapan Google mulai meluncurkan platform ini? AdWords mulai diluncurkan pada tahun 2000. Pada awalnya, pengiklan AdWords membayar layanan bulanan dan Google akan mengatur dan mengelola campaign mereka. Lalu untuk mengakomodasi bisnis kecil dan mereka yang ingin mengelola campaign mereka sendiri, Google segera memperkenalkan portal layanan mandiri AdWords. Pada tahun 2005, Google memulai layanan campaign manajemen yang disebut Jumpstart. Pada tahun 2005, Google meluncurkan program Google Advertising Professional atau GAP untuk mengesahkan individu dan perusahaan yang menyelesaikan pelatihan AdWords dan lulus ujian. Pada tahun 2008, Google meluncurkan Google Online Marketing Challenge, latihan akademik di kelas atau siswa tersier. Ada lebih dari 8.000 siswa dari 47 negara berpartisipasi dalam tantangan ini pada tahun 2008. Lebih dari 10.000 siswa dari 58 negara mengambil bagian pada tahun 2009
sekitar 12.000 siswa pada tahun 2010 dan hampir 15.000 siswa dari 70 negara pada tahun 2011. Tantangan ini berjalan setiap tahun antara Januari hingga Juni. Sejarah Google AdSense berawal dari peluncuran pertama kali dari Affiliate Semantic pada tanggal 18 Juni 2003. Affiliate Semantic sendiri kemudian dikuasai oleh Google karena menurut mereka pemilik teknologi pendukung untuk AdSense yang tidak lama kemudian disebut menjadi Google AdSense. Pada awalnya, AdSense sendiri hanya mendukung beberapa bahasa saja, seperti bahasa Inggris, dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mendapat kesempatan pertama kali merasakan program periklanan ini adalah negara Thailand. Setelah beberapa tahun kemudian, program ini mengalami perkembangan yang pesat dan mulai berambah ke tanah air Indonesia, dan secara resmi perlu diketahui bahwa program periklanan Google AdSense sendiri terdapat beberapa istilah kategori iklan seperti unit iklan, Content AdSense, atau AdSense for Content. Ini adalah iklan AdSense yang terpasang dalam suatu halaman blog atau website yang memiliki hubungan atau istilahnya menggunakan konsep kontekstual. Contohnya, ketika kita memiliki sebuah blog dengan halaman yang berisi artikel postingan tentang suatu topik tertentu seperti kesehatan, maka secara otomatis iklan tampil adalah yang memiliki hubungan dengan kesehatan. Nah, ketika para pengunjung blog melihat iklan tersebut dan membuat mereka tertarik untuk mengkliknya tanpa harus terjadi penjualan sekalipun, maka publisher atau pemilik blog akan mendapatkan komisi sesuai dengan nilai CPC yang berlaku. Selain itu, AdSense for Content memiliki beberapa jenis iklan seperti Ads Unit dan Link Unit. Terus, perkembangan publisher Google AdSense di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan Google AdSense belum terlalu diminati atau dikenal oleh banyak orang. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, masa kini ditambah lagi masyarakat tanah air semakin mudah mendapat akses layanan jaringan internet, maka ini bisa menjadi pemicu perkembangan Google AdSense ke depannya. Apalagi saat ini banyak bermunculan perusahaan startup yang mau tidak mau harus melakukan promosi melalui Google AdWords, di mana hal inilah yang bisa saja mendongkrak pertumbuhan Google AdSense itu sendiri, termasuk para publishernya. Sebelum, pihak Google sendiri pernah mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah publisher mereka di seluruh dunia mencapai 2 juta. Jadi, jika harus kita perkirakan jumlah publisher AdSense untuk wilayah Indonesia saat ini mungkin hanya mencapai ribuan. Namun, setelah melihat beberapa tahun terakhir, jumlah ini bisa dikatakan tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan, karena selain menerima publisher baru, pihak Google juga melakukan beberapa pembersihan terhadap situs penayang iklan mereka atau aksi banned setiap tahunnya. Ini
mereka lakukan kepada setiap publisher yang memiliki blog atau website tetapi tidak mematuhi atau melanggar kebijakan mereka. Apalagi ditambah proses pendaftaran Google AdSense semakin sulit karena ulah para publisher itu sendiri. Nah, kebetulan selama ini yang dikenal sebagai publisher paling nakal adalah para publisher yang berasal dari Indonesia, dan kabar ini diperoleh dari salah seorang yang pernah diberitahukan oleh tim monetisasi Google AdSense yang juga merupakan orang Indonesia. Kebanyakan mereka publisher AdSense yang akunnya di-disable memperoleh email pemberitahuan invalid activity. Artinya, mereka tidak mendapat kesempatan lagi untuk bergabung dengan program ini. Walaupun demikian, ada juga publisher berasal dari Indonesia yang sampai saat ini masih bertahan karena memilih menaati aturan Google AdSense dan terus bersabar. Alhasil, mereka juga memperoleh pendapatan yang tidak kalah dari para publisher AdSense yang berasal dari luar negeri. Dan sampai sekarang, ini sudah banyak yang berhasil dari program Google AdSense, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Mereka satu persatu. Jika penasaran, silakan cari tahu di forum iPad atau search aja di Google. Kelebihan beriklan di Google AdWords. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang ditawarkan Google AdWords untuk bisnis Anda. Yang pertama, pengeluaran efektif. Salah satu kekurangan pasang iklan di media cetak atau elektronik adalah harga yang relatif mahal karena disesuaikan dengan reputasi media tersebut. Sementara, kelebihan dan kekurangan Google AdWords yang wajib diketahui adalah biayanya efektif dan efisien karena ada beberapa jenis sistem perhitungan biaya iklan. Salah satunya adalah PPC atau pay per click yang disesuaikan dengan budget. Yang kedua, jaminan target iklan. Menyadari bahwa pengguna mesin pencari Google mencapai miliaran orang, tak heran kalau AdWords mampu menjamin target atas iklan Anda. Anda tidak perlu bingung dan strategi SEO organik karena situs yang dikelola bisa langsung naik ke halaman utama. Dengan AdWords pun, produk Anda bisa langsung muncul secara otomatis dan membuat omset penjualan atau trafik situs meningkat. Terus yang ketiga, mudah digunakan. Tak perlu khawatir sekalipun Anda belum pernah menggunakan AdWords karena caranya sangat mudah. Dengan biaya pendaftaran yang gratis, Google memberikan tahapan proses pendaftaran secara jelas. Yang keempat, dan inilah keunggulan dalam kelebihan kekurangan Google AdWords, dan Google akan memberikan laporan secara akurat mengenai aktivitas ruang iklan Anda. Dengan laporan yang akurat, para pembisnis pun bisa menekan biaya pemasaran. Terus, kekurangan iklan di Google AdWords. Maka kita harus tahu dan mengetahui kekurangan dari jasa iklan Google ini. Yang pertama, ada keterangan iklan. Saat menggunakan AdWords, situs Anda memang bakal langsung muncul di bagian teratas halaman utama. Namun website usaha Anda
bakal memiliki keterangan iklan yang bisa saja membuat pengguna Google ogah mengunjunginya. Poin yang kedua, AdWords Premium masih mahal. Meskipun ada opsi iklan PPC, pada dasarnya biaya AdWords Premium masih mahal. Bahkan untuk kawasan Eropa dan Amerika, Google pernah menggait AdWords Qualified Individual untuk iklan premium dengan tarif minimal $1.000 sekitar 14 jutaan. Harga PPC pun kadang cukup membebani pelaku UKM. Yang ketiga, pembayaran kartu kredit atau PayPal. Dan terakhir, inilah kekurangan AdWords yang wajib Anda pahami, yakni seluruh layanan pembayarannya adalah lewat kartu kredit atau PayPal. Kedua metode pembayaran ini jelas masih tidak digunakan oleh seluruh pembisnis di Indonesia. Beruntung saat ini Google sudah menyediakan sistem deposit dana untuk AdWords mereka. Selanjutnya, macam-macam jenis AdSense. Yang pertama, AdSense for Content. AdSense for Content adalah jenis AdSense yang paling populer dan banyak digunakan oleh publisher, yaitu jenis AdSense, di mana iklan yang dikeluarkan akan cocok untuk sesuai dengan isi konten atau artikel yang ada di blog atau web. Yang kedua, AdSense for Search. AdSense for Search ini adalah berupa kolom pencarian yang biasa kita tempatkan pada blog atau web. AdSense for Search ini pada umumnya kurang populer karena mempunyai konversi klik yang rendah. Poin ketiga, AdSense for Feeds. AdSense for Feeds sesuai dengan namanya, AdSense ini menampilkan iklan yang dalam feed blog atau web publisher. Syarat untuk menampilkan AdSense for Feed yaitu feed blog harus diaktifkan terlebih dahulu dengan pendaftaran feed melalui feed banner. Jadi mesti register atau daftar di feed banner dengan akun Google. Terus AdSense for Mobile. Jenis AdSense ini digunakan oleh publisher yang mempunyai blog mobile atau blog yang diakses melalui web. AdSense for Mobile juga jarang dipakai seperti halnya AdSense for Search dan Feed. Tetapi bagi publisher yang mempunyai blog berbasiskan web, AdSense jenis ini mempunyai nilai konversi klik yang cukup tinggi karena pada umumnya visitor yang datang pada umumnya melalui browser mobile atau hanya dapat diakses melalui HP. Yang kelima, AdSense for Video. Mungkin tidak banyak publisher yang mengetahui tentang AdSense jenis ini. Bukan kurang publisher, hanya saja AdSense for Videos berbatas pada negara dan wilayah tertentu saja. Dalam hal ini, Google AdSense bekerja sama dengan YouTube, seperti juga nama iklan berupa video, dan publisher akan mendapat earning apabila ada visitor yang menonton iklan layanan berupa video dari YouTube tersebut. Terus AdSense for Domains. Mungkin ini adalah solusi yang diberikan oleh Google AdSense kepada publishernya yang mempunyai domain nganggur atau tidak berguna. AdSense jenis ini memperbolehkan publisher untuk
memparkirkan domainnya di host Google. Publisher hanya perlu mempromosikan domain itu untuk mencari visitor sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, cara menggunakan Google Ads berikut ini. 1. Buat akun Google Ads. Sebelum memulai cara iklan di Google, kamu harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika kamu belum memiliki akun Google Ads, buka situs Google Ads di browser, lalu ikuti proses pembuatan akun untuk Google Ads. Kamu juga bisa login ke akun Google yang sudah kamu miliki. Selanjutnya, kamu akan diarahkan ke laman untuk memilih goal iklan. Jika baru pertama kali membuat iklan di Google Ads, Google akan langsung mengarahkan kamu untuk iklan Smart Campaign, yang dimana Google akan mengatur otomatis iklan tersebut dengan bantuan machine learning. Namun, jika kamu menginginkan kontrol penuh terhadap iklan yang akan dibuat, disarankan untuk pindah ke expert mode dengan klik switch to expert mode seperti gambar. Yang kedua, menentukan tujuan iklan. Langkah kedua untuk membuat iklan di Google adalah menentukan goal atau tujuan dari pemasangan iklan. Iklan kamu nantinya akan diatur sedemikian rupa untuk membuatmu mencapai goal yang kamu pilih. Ada beberapa pilihan goal di Google Ads, di antaranya sales, untuk berjualan produk secara online atau offline. Terus ada lead, untuk mendapat leads dan konversi dengan mendorong pelanggan untuk melakukan suatu tindakan. Terus ada website traffic, product and brand consideration, terus brand awareness and reach, meraih audiens yang luas dan membangun awareness. Terus up promotion, mempromosikan aplikasi agar pelanggan melakukan install. Terus local store visit and promotion, meningkatkan kunjungan toko fisik. Yang ketiga, pilih jenis tampilan iklan. Nah, iklan ini ada dibagi beberapa tipe campaign, yaitu short campaign, yaitu jenis iklan yang muncul ketika user melakukan pencarian di search engine dengan keyword tertentu. Dikenal dengan iklan teks berisi judul yang mengarahkan ke website tujuan, deskripsi singkat mengenai bisnis, juga info kontak. Terus display compact, iklan yang dapat berupa teks maupun gambar yang muncul di website partner Google. Iklan gambar akan mengarahkan user ke website tujuan. Ukuran iklan display berbeda-beda tergantung di mana iklan terpasang. Terus shopping compact, iklan yang menampilkan informasi produk dalam bentuk katalog, berisi info produk, gambar, harga, dan link yang bisa diklik menuju halaman web tujuan agar pelanggan bisa langsung berbelanja dari web tersebut. Terus compact video compact, iklan berupa video yang biasa muncul di website partner Google atau ketika mengakses video di YouTube. Durasi video singkat, biasa hanya 8 sampai 15 detik atau 5 sampai 8 detik saja. Terus ada up compact, jenis iklan untuk mempromosikan aplikasi. Iklan ini bisa berupa teks atau gambar dengan button yang langsung mengarahkan user ke App Store atau Play Store.
Terus ada Smart Compact. Jenis compact dikelola Google dengan bantuan machine learning. Jenis ini membantu pengguna baru untuk membuat dan mengelola ads dengan lebih mudah. Berikan informasi mengenai nama bisnis, buat iklan, kemudian Google akan menentukan penargetan terbaik untuk adsmu secara maksimal. Terus ada local compact, dirancang untuk membantu mempromosikan toko fisik. Ads akan tampil di penelusuran Maps, YouTube, dan website partner Google. Selain itu, manfaat Google Ads. Sebelum ke manfaat Google Ads, mundur lagi, yaitu ada poin yang selanjutnya, lengkapi peraturan dasar iklan. Pada bagian ini, kamu perlu melengkapi pengaturan dasar compact yang akan dibuat. Kamu harus melengkapi pengaturan dasar iklan seperti jenis iklan, nama iklan, dan pilihan jaringan untuk menampilkan iklan. Terus, tentukan durasi iklan. Setelah memilih jenis iklan, dapat dasarnya, langkah selanjutnya untuk membuat iklan di Google adalah menentukan durasi iklan. Buka pengaturan dan klik Show More Setting terlebih dahulu. Di bagian ini, kamu dapat menentukan berapa lama iklan yang kamu buat untuk ditayangkan oleh Google. Tentukan dengan memasukkan tanggal mulai dan tanggal selesai iklan. Selain itu, kamu juga bisa mengatur URL compact, dynamic search ads, dan jadwal penayangan iklan pada kolom yang tersedia. Terus, pilih jangkauan lokasi dan bahasa. Langkah selanjutnya, dalam memasang iklan harus memilih jangkauan lokasi dan bahasa untuk penayangan iklan. Setelah selesai memilih lokasi, tentukan bahasa yang digunakan oleh audiensmu. Google akan menyeleksi untuk menampilkan ads pada orang-orang dengan pengaturan bahasa tersebut. Misal, kamu memilih bahasa Indonesia dan Inggris, maka iklan yang kamu buat akan ditampilkan kepada audiens yang berbahasa Indonesia atau Inggris. Terus, tentukan target audiensmu. Di bagian ini, kamu bisa menentukan sendiri audiens yang sesuai dengan target pasarmu agar iklan dapat ditampilkan lebih spesifik kepada orang-orang tersebut. Tentukan audiens, misalnya dari detail demografi, terus usia, interest, dan lain sebagainya. Terus atur anggaran harian untuk iklan. Nah, untuk setiap compact, kamu dapat menentukan seberapa banyak uang yang dapat dihabiskan di Google Ads untuk menempatkan iklan tersebut setiap hari. Untuk dapat pasang iklan di Google dengan efektif, kamu sebaiknya mengatur budget yang akan digunakan untuk iklan tersebut. Google memiliki fitur batas budget yang akan secara otomatis menghentikan iklan setelah batasan biaya tercapai. Jadi, misalnya kamu memasukkan uang 100.000 per hari untuk compact A misalkan, dan 80.000 per hari untuk compact B, maka Google tidak akan menghabiskan uang tersebut melebihi jumlah ini.
Kamu dapat menetapkan budget terendah dahulu ketika baru memulai membuat ads. Kemudian, secara perlahan, kamu bisa memulai mengukur kesuksesan ads dan coba untuk mengoptimalkannya. Terus, tentukan branding untuk iklan. Branding adalah biaya yang akan kamu keluarkan untuk setiap tujuan iklan atau harga sekali klik iklan. Bila kamu memilih fokusnya pada klik untuk bidding, kamu bisa mengaturnya pada konversi klik atau impression. Setelah selesai, klik save dan continue. Terus atur keyword untuk iklan di ads group. Selanjutnya, lakukan pengaturan keyword di ads group. Satu campaign dapat berisi beberapa ads group. Kamu dapat membuat satu atau lebih ad group di campaign yang kamu bentuk. Jika kamu membuat lebih dari satu ads group, namai tiap ads group pada kolom yang tersedia. Ini akan memudahkan kamu untuk mengetahui ad mana yang perform lebih baik. Jika sudah memahami konsep dan cara kerja Google AdWords, langkah selanjutnya adalah registrasi atau mendaftarkan akun di Google AdWords. Terus selanjutnya, sekarang ada manfaatnya Google Ads. Terapkan strategi berikut. Yang ke-1, riset audiens Anda. Google memiliki teknologi canggih yang memungkinkan pengiklan menentukan sendiri target. Selanjutnya, teknologi Google akan mempelajari siapa saja yang paling sesuai dengan kampanye Anda. Maka dari itu, penting sekali melakukan riset audiens yang prospektif untuk bisnis Anda. Antara lain, untuk memperhatikan kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan, hobi atau interest dan sebagainya. Terus poin kedua, riset kata kunci. Kata kunci adalah elemen penting yang wajib diperhatikan ketika hendak membuat kampanye. Untuk mendapatkan manfaat Google Ads secara maksimal, pastikan meriset kata kunci relevan dengan produk atau layanan Anda. Anda memiliki kebebasan untuk memilih apakah hendak menggunakan tool pencari kata kunci gratis maupun berbayar. Meski begitu, kata kunci atau istilah tertentu biasanya tersedia dalam penawaran harga lebih tinggi. Yang ketiga, tetapkan waktu penayangan iklan. Di sini strategi menjalankan kampanye tersebut secara efektif yaitu dengan mengatur penayangannya. Pengaturan ini memungkinkan pengiklan mengeset tanggal, hari, bahkan jam kampanye ditayangkan. Berbagai strategi diperlukan untuk mengembangkan bisnis. Google bisa membantu Anda menyiapkan peluncuran brand, memperkuat hingga memperluas branding supaya mendapat kepercayaan. Selain branding, Anda juga bisa mendapat kepercayaan. Dapatkan manfaat Google Ads untuk bisnis Anda. Ingin memasarkan produk Anda secara digital? Hubungi Dreambox dan Google siap membantu. Terus
sekarang cara kerja Google Ads. Jadi Google Ads bekerja dengan mempertemukan iklan dengan orang yang mencari. 3 langkah sederhana Google Ads. Membuat iklan berdasarkan kata kunci. Iklan dilihat orang yang mencari dengan kata tersebut. Tayangan iklan menarik pengguna internet agar mengklik iklan dan berkunjung ke halaman website. More targeting, trafficking, atau more sales. Yang pertama, membuat iklan. Nah, cara yang pertama membuat iklan yaitu dengan cara membidik atau kata kunci. Membidik kata kunci tertentu yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan produk atau jasa yang dipromosikan. Ada kaidah tertentu yang membuat iklan lebih cenderung mendapat klik dan menunjang quality score atau art efficiency. Yang kedua, iklan tayang. Ketika ada orang yang googling, iklan akan muncul di atas, samping kanan, atau bawah hasil pencarian dengan label sponsored link. Terus yang ketiga, menarik ke pengunjung. Sebaik-baiknya iklan adalah yang mampu menggiring atau menarik pengunjung tertarget atau pelanggan potensial. Dengan pengaturan yang tepat, iklan Google Ads idealnya akan menjaring dan menggiring pengguna internet tertarget karena memang mereka sedang mencari produk atau jasa yang ditawarkan. Secara sederhana, cara kerja Google Ads dapat digambarkan dengan 3 poin di atas. Algoritma Google senantiasa update. Kebanyakan orang bisa men-set Google Ads, namun untuk mendapatkan hasil kampanye iklan terbaik, tentunya hasil diserahkan pada orang yang berpengalaman. Baik, terima kasih, sekian dari saya, dan maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih yang telah menonton atau memperhatikan video yang saya tadi paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi yang menonton dan umumnya pada semua. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.